Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alisa Sabrina Rasyida dengan nomor NIM 14425000042. Di sini saya akan menjelaskan tentang AR dan VR. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan. Industri 4.0 menentukan otomatisasi dan integrasi data di seluruh siklus produksi. AR dan VR menjadi teknologi kunci untuk mendukung smart factories. Yang kedua ada artikel ini bertujuan mereview perkembangan AR atau VR dalam aplikasi manufaktur seperti desain, prototyping, perakitan, pemeliharaan, pelatihan, kontrol kualitas. Teknologi terkini yang digunakan serta tantangan dan arah riset ke depan. Untuk slide kedua ada metodologi review. Yang pertama ada jangka waktu literatur dari 2015 sampai 2022 yang paper peer review dan konferensi. Yang kedua ada database utama Web of Skin dan Google Scholar. Yang ketiga ada proses pemeliharaan topik dan kata kunci, penyaringan awal, judul atau abstrak, screening kualitas, ekstraksi data, dan pelaporan. Yang ketiga ada aplikasi AR atau VR dalam manufaktur. Beberapa area utama penggunaan AR atau VR di industri manufaktur yang ada: pertama ada bidang, kedua ada fungsi atau peran AR VR, yang ketiga ada manfaat utama. Untuk bidang pertama ada pemeliharaan, maintenance, dan fungsinya overlay instruksi, identitas, kerusakan, atau panduan visual. Untuk manfaat utama mempercepat perbaikan, mengurangi kesalahan, efisien waktu atau potensi pengurangan waktu hingga 30%. Yang kedua ada perakitan, assembly. Fungsinya pertunjukan visual dalam merakit bagian kompleks. Manfaatnya mengurangi kesalahan, mempercepatkan proses dibanding cetak instruksi kertas. Yang ketiga ada operation. Fungsinya ada informasi real time ke operator, optimize route, stop mesin. Manfaat utama ada mengurangi pergerakan waste, meningkatkan akurasi operasional. Untuk slide keempat ada pelatihan training. Fungsinya untuk simulasi interaksi, pembelajaran invasi. Manfaat waktu pelatihan lebih efisien dan lebih menarik bagi pengguna. Kelima ada desain dan prototyping. Fungsi visualisasi 3D, kolaborasi desain jarak jauh, interaksi dengan model virtual. Manfaat utamanya untuk mempercepat iterasi desain, mendukung kolaborasi global. Yang keenam ada kontrol kualitas atau quality control. Fungsi visualisasi data interaksi, deteksi cacat secara real time, evaluasi produk selama produksi. Manfaat utama untuk membantu monitoring kualitas, mengurangi cacat produksi. Selain itu, aplikasi bisa diperluas ke manajemen inventory, supply chain, dan customer engagement. Untuk slide kelima ada teknologi dan komponen kunci yang digunakan untuk mendukung aplikasi AR atau VR di manufaktur. Berbagai hardware dan software digunakan. Untuk yang pertama ada contoh hardware dan perangkat visualisasi. Pertama ada HMD atau Head Mounted Display, HD Hard Lens Device, misalnya tablet atau smartphone, dan Spatial Display, proyektor langsung ke objek. Yang kedua ada Tracking System, Market Based Tracking, Model Based, Feature Based, dan kombinasi hybrida. Yang ketiga ada sensor, perangkat haptik atau feedback, perangkat input atau controlled eye tracking. Yang kedua ada software dan framework. Yang pertama ada Games Engine atau Unity and Unreal Engine, banyak yang digunakan dalam pengembangan AR atau VR. Yang kedua ada SDK atau Library AR VR, Factory Actor Kit, ARKit, Mixed Reality Token atau MLTK, Overfitting, Actualise SDK, Steam VR, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada algoritma berbasis AI atau Message Learning untuk pengenalan objek, estimasi pose, deteksi cacat. Yang keempat ada teknik pelacaan baru dan integrasi data real time, penting untuk responsive system. Baik, selanjutnya ada slide ke-6, ada tren teknologi muncul
atau emerging technologies. Tren teknologi muncul atau emerging trends. Yang pertama ada edge computing atau IoT. Itu data sensor dan kontrol dilapisin edge untuk mengurangi latensi dan mendukung fasilitas AR atau VR real time. Yang kedua ada kecerdasan buatan atau AI atau ML, digunakan untuk visi komputer, pengenalan objek, estimasi pose, serta interaksi pintar dalam AR atau VR. Yang ketiga ada digital twins, representasi virtual dari sistem fisik yang diperbarui secara real time atau AR VR. Digunakan untuk interaksi dengan digital twin dalam simulasi, diagnosis, dan pengendalian. Yang keempat ada teleportasi atau kolaborasi jarak jauh. Penggunaan di lokasi berbeda dapat berkolaborasi dalam lingkungan AR atau VR dan memberikan panduan jarak jauh. Yang kelima, kolaborasi manusia robot atau HLC, Human Robot Collaboration. AR atau VR membantu interaksi manusia dengan robot di pabrik, termasuk penunjuk visual dan kompensasi jalur robot otomatis. Lanjut, untuk slide ketujuh ada tantangan dalam adopsi AR atau VR di manufaktur. Banyak hambatan yang menghambat penggunaan luas AR atau VR dalam industri manufaktur, antara lain yaitu pertama ada teknologi, ada pelacak dan registrasi, itu marker bisa tertutup, isolation, sulit untuk melakukan traksi ke real time, sistem markerless misalnya SLAM, memiliki tantangan tersendiri. Yang kedua ada keterbatasan perangkat keras, resolusi, sudut pandang, latensi, kenyamanan saat digunakan sepanjang shift kerja. Yang ketiga ada integrasi data dan interoperabilitas. Sistem AR atau VR harus bisa berkomunikasi dengan sistem industri lain atau MES, PLC, IoT dengan standar yang berbeda. Baik, lanjut yang keempat, kebutuhan komputasi dan bandwidth untuk realisasi real time dan memprogres AI diperlukan hardware dan jaringan yang kuat. Lanjut, yang kelima ada stabilitas dan akurasi. Ketika overlay digital harus akurat terhadap objek fisik agar instruksi tidak salah. Baik, lanjut untuk slide ke-8 ada organisasi dan budaya. Yang pertama ada kesiapan organisasi, adaptasi teknologi baru butuh perubahan budaya, perlatihan karyawan, dan penerimaan dari pekerja. Yang kedua ada biaya investasi awal, perangkat AR atau VR, dan integrasi sistem bisa mahal. Yang ketiga ada kurangnya standar dan best practices, belum banyak pedoman baku untuk implementasi AR atau VR di industri tertentu. Lanjut ke slide ke-9, lingkungan industri. Kondisi pabrik yang kompleks, percahayaan rendah, debu, getaran dapat menekan perform sensor dan tracking. Yang kedua ada keselamatan dan regulasi. Penggunaan perangkat kepada HMD di area produksi harus memperhatikan aspek kenyamanan. Baik, lanjut ke slide ke-10 ada kesimpulan dan arah masa depan. Yang pertama ada AR dan VR menunjukkan potensi besar dalam mendukung otomatisasi, efisien, dan kualitas di manufaktur. Yang kedua ada kombinasi teknologi emerging atau AI, digital twin, edge computing akan menjadi pendorong utama menunjukkan sistem manufaktur tertutup atau closed loop yang adaptif. Untuk adopsi massal, nomor 3, fokus riset perlu diarahkan ke solusi yang lebih robust, interoperabilitas, standar, dan studi kasus nyaman di lingkungan industri. Untuk yang keempat, tantangan teknis, ekonomi, dan sosial masih perlu diatasi agar AR atau VR bisa menjadi bagian rutin dari proses manufaktur. Baik, sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada salah kata maupun perbuatan yang saya perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.